Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah, NIM 091 dari kelas 5C. Pada video saya kali ini untuk memenuhi tugas UTS Statistika Pendidikan tentang UJT independen dan UJT berpasangan. Untuk soal yang pertama yaitu seorang guru akan menguji pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kelompok 1 disebut kelompok kontrol, sedangkan kelompok 2 disebut kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Bedanya, dalam kelompok eksperimen, selama menghafal diiringi dengan musik klasik, sementara kelompok kontrol tidak. Berikut data dari kelompok kontrol dan eksperimen dengan taraf kepercayaan 95%. Nah, data hasil belajar pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah dalam bahasa Inggris. Data di sini sudah berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata terhadap hasil menghafal banyak istilah dari dua kelompok. Sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata terhadap hasil menghafal banyak istilah dari dua kelompok dengan taraf kepercayaan 95%. Artinya, taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Dan menggunakan UJT independen. Nah, sebelum menggunakan UJT independen, kita harus menentukan apakah data tersebut homogen atau tidak. Nah, untuk menentukan homogennya, kita tentukan dulu variansinya untuk menentukan variabel 1 dan variabel 2. Variansi di sini dengan menggunakan rumus var.s karena menggunakan sampel variabelnya. Masukkan data. Yang kelompok eksperimen juga tentukan variansinya. Nah, sudah diketahui kelompok kontrol dengan variansi 5,06667, sedangkan variansi untuk kelompok eksperimen itu 3,88235. Nah, jadi yang variansinya terbesar itu dijadikan sebagai variabel 1, sedangkan yang lebih kecil itu sebagai variabel yang kedua. Setelah itu kita klik data, terus klik analisis data. Nah, kita pilih yang F-test to sample for variation. Klik OK. Variabelnya tadi variabel satunya kita pakai variabel kontrol. Sedangkan untuk variabel 2-nya kita gunakan variabel eksperimen. Kita centang labels, alfanya tetap karena kita juga menggunakan 0,05. Saya akan menggunakan output range. Klik OK. Nah, sudah diketahui. Untuk mengetahui homogen atau tidaknya, kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel. F hitungnya di sini 1,3,5
0,0505, sedangkan F tabelnya 2,37332. Nah, sudah diketahui kan di sini F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Jadi, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, berarti data tersebut bersifat homogen. Setelah diketahui homogenitasnya, selanjutnya kita bisa menentukan uji independen. Nah, uji independen di sini kita menggunakan t-test to sample assuming equivalence karena data bersifat homogen. Klik OK. Nah, sama dengan tadi, variabel satunya kita tetap gunakan variabel kontrol. Terus variabel 2-nya kita gunakan kelompok eksperimen. Centang labels, alfanya tetap, output range-nya kita taruh di bawahnya. Klik OK. Nah, dari ini kita bandingkan antara T statistik dengan T tabel. T statistiknya min 0,19449, sedangkan T tabelnya 2,04227. Kita bandingkan antara T statistik dengan T tabel. T statistik di sini kan min 0,19449. Nah, itu sudah jelas di antara min 2 dan 2. Min 0,19 itu di antara 2,0 di antara min 2 dan 2,04. Nah, jadi H0-nya diterima. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan P value di sini, P value-nya 0,8471 sudah dibandingkan dengan alfanya 0,05. Nah, sudah jelas kan kalau di sini kesimpulannya H0 diterima sedangkan H1-nya ditolak. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata terhadap hasil menghafal banyak istilah dari dua kelompok. Jadi dari uji T independen kita dapat mengetahui bahwa tidak ada perbedaan rata-rata terhadap hasil menghafal banyak istilah dari dua kelompok. Nah, sekian untuk yang uji T independen. Selanjutnya kita pada soal yang nomor 2, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan. Untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut, 14 peserta pelatihan diberikan pretest sebelum pelatihan dan posttest setelah pelatihan. Data hasil pretest dan posttest sebagai berikut. Nah, dengan taraf signifikansi 5%. Kita analisis. Data peningkatan kemampuan pedagogi guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan. Data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata, sedangkan H0 tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan pedagogi guru IPA sebelum dan sesudah pelatihan. Sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan pedagogik guru IPA sebelum dan sesudah pelatihan dengan taraf signifikansi 5%, artinya alfa sama dengan 0,05.
Dan dalam analisis ini kita menggunakan uji T berpasangan. Di sini pretest menjadi sebelum, sedangkan posttestnya jadi sesudah. Kita klik data, terus klik data analisis atau analisis data. Nah, kita pilih yang t-test to sample for means. Klik OK. Nah, variabel satunya kita menggunakan data sebelum atau pretest, sedangkan pada variabel 2-nya kita menggunakan data sesudah atau posttest. Kita klik labels. Nah, alfanya tetap karena kita menggunakan 0,05. Saya di sini pakai output range. Klik OK. Nah, kita banding, dan di sini tertera t-stat atau t statistik atau bisa disebut t itu min 6,96, sedangkan t tabel atau t critical total itu 2,16. Nah, pada yang pertama kita coba hitung, t hitungnya kan min 6 itu dia, sedangkan min t tabel itu min 2, sedangkan t tabelnya itu 2. Apakah 6 tersebut ada di antara min 2 dan 2? Yaitu t hitung di antara min 2 dan 2. Sedangkan itu tidak mungkin. Jadi kesimpulannya H0 ditolak. Kita mencoba yang kedua. Di sini kita menggunakan t hitung min t tabel. T hitung di sini kurang dari t tabel dan itu benar. Maka kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima. Kita juga bisa menggunakan p-value. P-value di sini bandingkan dengan alfa. P-value-nya 0,0009. Kita bandingkan dengan 0,005 karena kita menggunakan alfa 0,05. Jadi di sini tetap sama. H0 ditolak sedangkan H1-nya diterima. Kesimpulannya, ada perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan pedagogik guru IPA sebelum dan sesudah pelatihan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mengenai uji T independen dan uji T berpasangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.